Setiap hari kita pakai uang buat beli kopi, bayar tagihan, atau mungkin nabung. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikirin sistem di baliknya? Sistem yang rumit, nggak kelihatan, tapi jadi penopang seluruh ekonomi kita. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kenapa kita semua setuju kalau selembar kertas ini bisa ditukar dengan barang atau jasa yang nyata? Kok bisa? Apa sih yang bikin kita semua sepakat soal ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh bayangin, Anda seorang pembuat roti dan lagi butuh sepatu baru. Di dunia barter, Anda harus cari pembuat sepatu yang kebetulan saat itu lagi pengen makan roti. Ini yang namanya kesamaan keinginan ganda. Susah banget kan? Jelas ini sangat tidak efisien dan bikin perdagangan jadi terbatas banget. Nah, uang hadir sebagai solusi dari masalah barter tadi. Uang jadi perantara yang diterima semua orang. Jadi, tindakan menjual dan membeli bisa dipisahkan. Ini bikin perdagangan jadi jauh lebih gampang dan efisien buat kita semua. Biar bisa berfungsi dengan baik, uang itu harus bisa melakukan 3 hal penting ini. Pertama, sebagai alat tukar, jelas ya, ini yang ngatasin masalah barter. Kedua, sebagai satuan hitung, jadi kita punya patokan yang sama buat nilai barang. Dan ketiga, sebagai penyimpan nilai, yang memungkinkan kita buat nabung dan pakai uang itu di masa depan. Oke, sekarang mari kita lihat gimana bentuk uang itu berevolusi dari zaman ke zaman. Perjalanannya ini intinya adalah pergeseran dari sesuatu yang berharga karena wujudnya sendiri menjadi sesuatu yang berharga karena kita semua percaya padanya. Di slide ini ada 2 jenis uang yang beda banget. Di satu sisi ada uang komoditas, contohnya emas. Emas itu punya nilai intrinsik, artinya emas tetap berharga walaupun nggak dijadiin uang. Di sisi lain ada uang fiat, ya seperti yang ada di dompet kita sekarang. Nilainya bukan dari kertasnya, tapi dari keputusan pemerintah dan, yang paling penting, kepercayaan kita semua kalau uang itu laku. Momen paling penting dalam sejarah modern itu terjadi tahun 1971. Seperti yang bisa kita lihat di sini, saat Amerika Serikat ninggalin standar emas, sistem keuangan global itu benar-benar berubah total. Sejak saat itu, sistemnya murni berbasis kepercayaan. Kepercayaan pada pemerintah yang nerbitin mata uangnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling bikin kaget. Ternyata, bank itu bukan sekedar tempat buat nyimpen uang. Mereka itu pemain aktif dalam proses penciptaan uang itu sendiri. Ini konsep inti yang sering kali disalahpahami. Sebagian besar uang dalam ekonomi modern itu nggak dicetak oleh pemerintah loh, tapi diciptakan oleh bank-bank umum setiap kali mereka ngasih pinjaman. Penasaran gimana caranya? Oke, prosesnya begini. Waktu Anda setor 1 juta, sisa 900.000 yang dipinjamkan itu sekarang ada di tangan orang lain. Tapi Anda kan masih merasa punya 1 juta di rekening. Nah, disinilah sihirnya terjadi. Uang baru telah tercipta. Proses ini terus berulang, melipat gandakan setoran awal Anda jadi jumlah yang jauh lebih besar di dalam sistem ekonomi. Tentu saja, ini jadi pertanyaan penting. Kalau bank bisa terus-terusan menciptakan uang dari pinjaman, apa yang bisa menghentikan mereka menciptakan terlalu banyak uang, yang ujung-ujungnya bisa menyebabkan inflasi gila-gilaan dan sistem yang nggak stabil? Nah, disinilah bank sentral masuk. Merekalah wasitnya, regulatornya, dan penjaga stabilitas dari keseluruhan sistem moneter ini. Lembaga inilah yang megang kendali. Setiap negara punya ya. Di Indonesia, kita punya Bank Indonesia. Di Amerika, ada The Fed. Tugas utama mereka adalah menjaga agar seluruh sistem keuangan dan ekonomi negara tetap sehat dan stabil. Mereka punya beberapa tugas yang krusial banget. Selain ngontrol jumlah uang, mereka juga jadi jaring pengaman buat bank-bank lain, memastikan sistem nggak terlalu berisiko, dan mereka juga pakai suku bunga buat ngatur suhu perekonomian. Dan inilah alat utama yang mereka gunakan. Dengan membeli surat utang pemerintah dari bank, bank sentral itu ibaratnya menyuntikkan uang baru ke sistem buat mendorong pinjaman. Sebaliknya, saat mereka menjual surat utang, mereka menarik uang keluar buat memperlambat ekonomi. Ini cara mereka menyetir perekonomian. Oke, kita udah ngebahas banyak hal teknis. Tapi, kenapa ini semua penting buat Anda? Gimana arsitektur keuangan yang tak terlihat ini mempengaruhi hidup kita sehari-hari? Sederhananya gini. Kalau sistem ini berfungsi dengan baik, kita nggak perlu pusing-pusing mikirinnya. Bisnis bisa berinvestasi, kita bisa nabung buat masa depan, dan nilai uang kita relatif stabil dari tahun ke tahun. Inilah fondasi dari ekonomi yang sehat. Coba deh pikirin analogi ini. Kalau sebuah perusahaan berani jor-joran pasang iklan, itu kan semacam sinyal kepercayaan diri pada produknya.
Nah, sama halnya dengan sistem keuangan. Kebijakan bank sentral yang stabil dan bisa dipercaya itu adalah sinyal. Sinyal kepercayaan yang meyakinkan kita semua bahwa mata uang ini berharga dan sistemnya kokoh. Tapi, kebalikannya juga berlaku. Seluruh bangunan megah ini berdiri di atas fondasi kepercayaan. Kalau kepercayaan itu runtuh, nilai uang bisa lenyap dalam sekejap. Sejarah udah ngasih contoh nyata dari kehancuran total ini. Di Jerman setelah Perang Dunia I, pemerintahnya cetak uang tanpa kendali. Kepercayaan pun lenyap. Hasilnya, orang butuh gerobak dorong penuh uang cuma buat beli sepotong roti. Tabungan seumur hidup jadi nggak ada harganya. Kita nggak perlu lihat jauh-jauh ke masa lalu. Krisis tahun 2008 menunjukkan gimana ketidakpercayaan pada satu bagian kecil sistem bisa menyebar kayak api dan mengancam seluruh sistem perbankan global. Ini pengingat bahwa stabilitas itu nggak bisa dianggap remeh. Jadi, kita kembali ke pertanyaan di awal. Sistem uang ini bukan hukum alam, tapi sebuah kesepakatan sosial. Ia berfungsi hanya karena kita semua setuju untuk mempercayainya. Pertanyaan besarnya adalah, di dunia yang terus berubah ini, apa yang sesungguhnya menopang kepercayaan itu? Dan seberapa rapuhkah ia?